Banyak orang berpikir kalau gurame cepat besar itu karena pakai pakan mahal, proteinnya tinggi. Saya dulu juga berpikir begitu. Sampai akhirnya saya buktikan sendiri, ada kolam yang pakannya biasa saja, tapi pertumbuhannya jauh lebih cepat. Setelah saya perhatikan, ternyata yang paling berpengaruh bukan cuma pakan, ada satu hal yang sering disepelekan. Padahal justru ini yang menentukan ikan sehat dan cepat besar. Lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Pagi-pagi ini saya akan kuras kolam total. Karena kemarin ada beberapa ekor ikan yang naik ke permukaan. Yang terlihat sakit, pucat, dan berenang tidak normal. Tidak berpikir panjang, saya langsung kuras total meskipun belum waktunya kuras total. Untuk melihat kondisi ikan dan sekalian lihat perkembangan ikan usia 4 bulanan. Mungkin dikarenakan akhir-akhir ini cuaca sangat tidak stabil. Jadi kunci utama gurame cepat besar itu hanya ada di air. Jaga kualitas dan kestabilan air. Semua kolam saya ini setiap paginya selalu saya kurangi airnya sedikit. 10-20 cm tergantung keadaannya. Meskipun begitu kuras total wajib bagi saya. Minimal 2 kali dari tebar bibit sampai panen. Karena kuras harian seperti itu tidak akan cukup membersihkan amoniak yang ada di dasar kolam. Seperti kolam saya satu ini. Sudah mulai muncul gejala penyakit atau ikan tidak sehat. Ini disebabkan terlalu banyak amoniak di dasar kolam dan cuaca panas yang ekstrim. Pakan protein tinggi itu benar bikin ikan cepat besar. Tapi percuma, bahkan beresiko. Jika kita tidak bisa menjaga kualitas airnya, ikan jadi sakit, mata belo, bahkan sampai copot jika dibiarin bisa mati. Dan lebih parahnya, ikan mati tidak mengambang di permukaan, tapi membusuk di dasar kolam. Ini yang membuat bakteri dan jamur lebih cepat berkembang biak dan menjangkit ikan yang lainnya. Air semakin surut, semakin terlihat kotoran di dasar kolam. Inilah sumber penyakit pada ikan-ikan kita. Makanya saya tadi bilang kuras total itu wajib. Coba lihat kotorannya. Air sangat keruh dan begitu kental. Jangan nunggu ikan sakit, apalagi sampai mati. Sekali ikan sakit, pertumbuhan ikan tidak akan normal. Apalagi kalau ikan sampai cacat fisik. Pertumbuhan ikan sangat lambat, bahkan tidak bisa besar. Seperti biasanya, jika air sudah sisa sedikit seperti ini, pompa air mulai saya nyalakan untuk memutar dan membentuk pusaran ke titik tengah pembuangan, supaya semua kotoran dan amoniak benar-benar terbuang semua. Cara ini juga berguna agar ikan tidak terlalu stres saat pengurasan. Daripada air dikuras sampai habis, ikan terlihat terkapar. Loncat-loncat, yang ada ikan malah tambah stres. Mogok makan, dan itu pun kotoran pasti masih tersisa. Beda dengan cara yang saya lakukan ini. Kotoran dan amoniak kebuang sempurna. Ikan pun juga tidak stres berlebihan. Beda dengan kolam besar persegi. Seperti kolam saya yang satunya lagi tidak perlu kuras total. Karena butuh waktu lama untuk isi air kembali. Jadi cukup menyedot kotoran dasar dengan pompa atau sejenisnya. Kalau di daerah saya disebutnya kuras metode sipon. Setelah menunggu beberapa menit, pusaran air sudah terlihat terbentuk di titik tengah pembuangan. Jaga aliran air yang masuk dari pipa keran. Jangan ditambah atau dikurangi kecepatannya atau semburan airnya, supaya putaran air semakin stabil.
agar kotoran yang ada di dasar kolam terangkat dan ikut pusaran air menuju titik tengah pipa pembuangan. Nah, setelah beberapa saat, air sudah terlihat jernih. Endapan kotoran di dasar kolam pun juga sudah tidak terlihat. Dan ini menandakan kolam sudah bersih. Jadi, ya seperti ini cara saya menjaga kualitas air dan kestabilan air. Hariannya cukup dikurangi sedikit dan minimal 2 kali kuras kolam total sampai panen. Sebelum kolam saya isi air kembali, pompa saya matikan sebentar. Hanya ingin memastikan berapa ekor ikan yang sakit dan mengamati perkembangan ikan usia 4 bulanan. Sekilas rata-rata ukuran ikan 4 jarian lebih. Bahkan ada juga yang sudah 5 jarian. Jadi intinya, kesehatan ikan lebih penting bagi saya daripada ikan dipaksa cepat besar dengan pakan protein tinggi yang penuh resiko. Semakin tinggi protein, semakin cepat rusak airnya. Makanya sering ada kasus nafsu ikan naik turun. Tiba-tiba nggak mau makan, bahkan ikan mati mendadak. Jadi logikanya percuma pakai pakan protein tinggi, tapi ikan sering bermasalah. Ingat, gurame sebenarnya tidak butuh pakan protein tinggi. Seperti ikan lain, misalnya ikan lele. Video di samping ini adalah hasil panen saya tahun kemarin. Yang hanya pakai pakan murah, berprotein rendah. Tapi saya selalu menjaga kualitas dan kestabilan airnya. Ikan sehat, nafsu makan stabil, dan hampir ikan besar merata. Konten ini hanya untuk edukasi dan berbagi pengalaman saya pribadi. Jika ada saran, tulis di kolom komentar karena berguna bagi pemula seperti saya untuk terus berkembang.